Halo, bertemu kembali dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu ingatkan kembali, tetaplah mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan atau jaga jarak. Baiklah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 49. Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Mampu memahami cara menyimpulkan informasi, baik itu tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Dan yang kedua, siswa mampu menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan dari teks yang disediakan. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan atau percobaan kepada para pembacanya. Nah, umumnya bentuk teks laporan percobaan meliputi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan, kedua, kajian teori, 3, alat dan bahan, 4, prosedur atau cara kerja atau langkah-langkah, 5, hasil pengamatan, 6, pembahasan, 7, simpulan, 8, daftar pustaka. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan atau menginformasikan hasil pengamatan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita kali ini, muncullah pertanyaan, bagaimana cara menyimpulkan informasi, baik itu tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan? Nah, untuk menjawab tersebut, berikut ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bacalah keseluruhan teks laporan percobaan secara saksama. Yang kedua, sambil membaca teks laporan percobaan tersebut, perhatikan bagian laporan yang akan disimpulkan, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil. Dan yang ketiga, simpulkanlah informasi tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Sekarang waktunya kita berlatih. Perhatikan dan bacalah contoh laporan percobaan yang ada pada buku pelajaran kalian di halaman 17. Nah, di sini terlihat ada laporan praktikum jaringan SILEM oleh Safira Nurfadilah dan kawan-kawan yang merupakan siswa SMP Negeri 1 Dolopo, Madiun. Nah, silakan diperhatikan teksnya dan dibaca. Ibu anggap selesai. Nah, langkah yang kedua, mari kita peran bagian-bagian dari laporan praktikum mereka sebagai dasar untuk menyimpulkan informasi teks tersebut. Nah, yang pertama yaitu bagian tujuan. Nah, dalam laporan ini mereka melakukan praktikum dengan tujuan untuk mengetahui jaringan SILEM pada tumbuhan. Kemudian yang menjadi alat dan bahan. Nah, di sini dirincikan alat dan bahan yang digunakan ada cutter, tanaman pacar air, botol air mineral, pewarna biru dan merah, dan air secukupnya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan bagian prosedur atau langkah-langkah yang mereka lakukan. Nah, di sini jelas terlihat mulai dari mereka menyiapkan alat dan bahan, kemudian membersihkan akar tanaman hingga memotong salah satu akar tanaman pacar air,
Nah, selanjutnya memasukkan ke dalam botol hingga memasukkan air dan pewarna yang berbeda, yaitu biru dan merah. Dan yang terakhir, mari kita amati hasil pengamatan yang mereka temukan. Nah, pada percobaan tersebut ditemukan perubahan pada tanaman pacar air yang ada akarnya, yaitu terlihat ada pembuluh berwarna biru. Lalu daun dan pembuluh silemnya juga tampak berwarna biru. Dan yang satu lagi, pada tanaman pacar air yang tidak ada akar juga terlihat ada pembuluh berwarna merah. Lalu daun dan pembuluh silemnya juga berwarna merah. Hal itu sesuai dengan warna yang diberikan ke masing-masing botol tersebut. Nah, pada teks ini juga terdapat pembahasannya, bahkan kesimpulannya. Namun di sini kita akan mencoba menyimpulkan informasi apa yang kita peroleh dari laporan percobaan yang telah disusun oleh Safira dan kawan-kawan. Nah, maka simpulan yang kita peroleh adalah percobaan yang dilakukan oleh Safira dan kawan-kawan bertujuan untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan atau tanaman pacar air, baik yang ada akar maupun tanpa akar. Setelah semua langkah-langkah ataupun prosedur dilakukan, ditemukan bahwa keberadaan akar pada tanaman pacar air tidak berpengaruh, sebab pembuluh silem juga terdapat pada batang yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral, lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Demikianlah cara menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, silakan kerjakan tugas berikut. Ikuti petunjuk yang ada di sebelah kanan ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat, salam sehat.